Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2023 surplus sebesar 440 juta dolar Amerika Serikat. Meski surplus selama 37 bulan berturut-turut, namun surplus neraca perdagangan Mei 2023 merupakan yang terendah sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2023 surplus 440 juta US dollar. Angka ini menyusut jauh bila dibandingkan dengan keuntungan neraca perdagangan barang April 2023 yang sebesar 3,94 miliar US dollar. Tidak hanya itu, surplus neraca perdagangan Mei 2023 merupakan yang terendah sejak Mei 2020. Kala itu neraca perdagangan mencatat surplus 2,09 miliar US dollar setelah pada April 2020 defisit 350 juta US dollar. Neraca perdagangan barang kembali tercatat surplus meskipun dengan nilai yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,44 miliar US dollar. Kami mencatat bahwa neraca perdagangan ini sampai Mei 2023 telah surplus selama 37 bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun 2020. Nah, surplus Mei di 2023 ini kami catat melemah dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan disumbang oleh surplus neraca non-migas sebesar 2,28 miliar US dollar. Komoditas penyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Sementara itu neraca komoditas migas tercatat defisit 1,82 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang adalah minyak mentah dan hasil minyak. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Iya, berbicara soal surplus neraca dagang Indonesia per Mei 2023, sebagaimana yang kita tahu, yakni surplus pada bulan Mei kemarin menjadi yang ke-37 kali secara beruntun sejak Mei 2020. Namun di saat yang sama ternyata tren surplus menunjukkan penyusutan sejak beberapa bulan terakhir. Adapun surplus pada Mei 2023 diperoleh dari nilai ekspor sebesar 21,7 miliar dolar, lebih tinggi dari nilai impor sebesar 21,3 miliar dolar. BPS melaporkan surplus di bulan Mei tahun ini banyak didorong oleh kinerja neraca dagang komoditas non-migas. Neraca dagang non-migas Indonesia pada Mei 2023 mengalami surplus sebesar 2,26 miliar dolar Amerika. Terutama ditopang oleh komoditas bahan bakar mineral HS27, lemak dan minyak hewan nabati HS15, serta besi dan baja HS72. Sementara neraca dagang migas justru mencatatkan defisit sebesar 1,82 miliar dolar. Utamanya karena dorongan dari komoditas minyak mentah dan hasil minyak. Menurunnya nilai surplus neraca dagang Indonesia direspon oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memandang meski surplus mengalami penurunan, kinerja perdagangan internasional Indonesia tetap mampu untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia. BI pun memastikan akan terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional sembari memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lainnya. Sementara itu pemirsa, BPS mencatat ada 3 komoditas andalan ekspor Indonesia yang mengalami kelesuan pada Mei 2023 sehingga menyebabkan sumbangan devisa tidak seoptimal biasanya. Apa sajakah komoditas-komoditas tersebut yang mengalami kelesuan pada bulan lalu? Berikut informasi selengkapnya. 3 komoditas unggulan ekspor Indonesia yakni besi dan baja, minyak kelapa sawit, serta batu bara terus mengalami kemerosotan harga beberapa bulan terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat untuk nilai ekspor besi dan baja pada Mei 2023 nilainya sudah sebesar 2,02 miliar US dollar, lebih rendah dari April 2023 sebesar 2,16 miliar US dollar. Dalam 3 tahun terakhir barangkali besi dan baja cukup signifikan ya, memberikan devisa bagi negara kita. Kalau kita lihat perkembangannya dalam 3 tahun terakhir ya, nilainya itu bervariasi, tapi kita melihat untuk khusus bulan Mei itu ada kecenderungan menurun ya dibandingkan dengan bulan April. Tercatat bulan Mei itu nilainya itu sebesar
2 miliar US dollar. Terus menurunnya nilai ekspor besi dan baja itu dipengaruhi oleh harganya yang juga terus merosot. Per Mei 2023 harganya sudah ke level 105,2 US dollar per metric ton, turun sekitar 10,43% month on month dan 19,86% year on year. Padahal dari sisi volume ekspornya naik menjadi 1,5 juta ton. Selain itu, komoditas andalan ekspor yang mengalami kemerosotan secara nilai adalah batu bara yang kini harganya sebesar 3 miliar US dollar. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, era booming atau lonjakan harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia mulai berakhir atau kita kenal di tahun-tahun kemarin sebagai commodity windfall. Kontribusi minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi baja terhadap total ekspor tidak lagi dominan. Surplus neraca perdagangan Indonesia pun semakin mengecil dari waktu ke waktu. Ya, selain besi dan baja, komoditas andalan ekspor Indonesia mengalami kemerosotan secara nilai adalah batu bara yang kini sudah hanya sebesar 3 miliar dolar Amerika. Dari sisi volume pun ini sudah merosot ke level 31,6 juta ton dan harganya menjadi 160,5 dolar Amerika per metric ton. Komoditas lainnya adalah minyak kelapa sawit atau CPO yang hingga Mei 2023 nilai ekspornya sudah ke level 1,5 miliar dolar Amerika. Padahal pada pertengahan 2022 lalu atau sekitar bulan Agustus tepatnya, nilai ekspor dari minyak kelapa sawit ini hampir menyentuh level 4 miliar dolar Amerika Serikat. Turunnya nilai ekspor minyak kelapa sawit ini menurut BPS tidak terlepas dari penurunan harganya yang kini telah berada di level 934,1 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Meskipun dari sisi volume mulai ada kenaikan ke level 1,6 juta ton pada Mei 2023. Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual mengungkapkan surplus neraca perdagangan di sepanjang tahun 2023 atau di sepanjang tahun ini mungkin menyusut dari raihan tahun 2022 lalu. Ia menyatakan kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2023 memang berpotensi menyusut. Ini karena normalisasi harga komoditas dan juga perlambatan ekonomi global yang menekan permintaan dari negara mitra dagang Indonesia. Sedangkan kinerja impor sendiri diperkirakan mengalami peningkatan. Namun ini bukan berarti tanda buruk atau tanda tidak baik karena peningkatan impor justru menggambarkan kenaikan permintaan Indonesia. Ya, pemirsa, meski sejumlah komoditas andalan mengalami kelesuan, komoditas lain ternyata masih mampu menyumbang surplus untuk Indonesia. Yang terlihat dari negara-negara penyumbang surplus kepada Indonesia. Siapa sajakah negara-negara tersebut? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik melaporkan ada 3 negara penyumbang surplus terbesar perdagangan non-migas Indonesia di Mei 2023. BPS menyebut posisi pertama diduduki oleh Amerika Serikat, di mana neraca perdagangan Indonesia-Amerika Serikat tercatat surplus sebesar 1.062,3 juta US dollar. Selanjutnya posisi kedua diduduki oleh Filipina dengan total surplus neraca perdagangan Indonesia-Filipina sebesar 839,1 juta US dollar. Adapun penyumbang surplus terbesar adalah bahan bakar mineral sebesar 299,3 miliar US dollar, kendaraan dan bagiannya sebesar 249,2 miliar US dollar, dan biji logam, terak, dan abu sebesar 62,4 juta US dollar. Yang pertama, surplus terbesar itu di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, neraca perdagangan kita dengan mereka, dengan negara Amerika Serikat itu tercatat surplus sebesar 1.062,3 juta US dollar. Yang terbesar pada komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kemudian pakaian dan aksesoris bukan rajutan maupun pakaian dan aksesoris yang dalam bentuk rajutan. Sementara itu, negara penyumbang surplus terbesar ketiga adalah India, di mana surplus neraca perdagangan Indonesia-India mencapai 818,7 juta US dollar. Penyumbang surplus terbesar untuk neraca dagang Indonesia-India adalah bahan bakar mineral, lemak, minyak hewan atau nabati, serta logam mulia dan perhiasan atau permata. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Meski komoditas andalan Indonesia seperti batu bara dan juga minyak sawit tengah merosot, namun ternyata Badan Pusat Statistik mencatat 5 komoditas ekspor Indonesia mengalami lonjakan ekspor pada Mei 2023.
Ya, komoditas tertinggi yakni ekspor kendaraan yang mencapai 373,2 juta dolar Amerika atau naik 60,2% dibanding bulan April 2023. Kemudian mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya sebesar 20,16 juta dolar Amerika atau naik 53,77%. Selanjutnya mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 197,5 juta dolar atau naik 19,11%. Lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 158,5 juta dolar atau naik 9,04% dan alas kaki yang juga ekspornya tumbuh mencapai 35,66%. Selain itu BPS menyatakan jika secara year on year ada dua sektor yang mengalami peningkatan, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang naik sebesar 32,38% dibandingkan bulan Mei yang sama di tahun lalu. Kemudian dari produk industri pengolahan yang juga naik 10,34% dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu. Sedangkan dari sektor migas justru turun sebesar minus 12,1% serta sektor tambang dan lainnya yang juga turun sebesar 20,97%. Lebih lanjut BPS menyebut ekspor non-migas terbesar ke Tiongkok atau China, di mana BPS mencatat pada Mei 2023 komoditas yang dijual ke China ini sekitar 4,78 miliar dolar Amerika atau pangsa pasarnya secara persentase sebesar 23,42%. Kedua ke Amerika Serikat yaitu 2,05 miliar dolar atau sekitar 10,05%. Dan ketiga ke Jepang ini mencapai 1,77 miliar dolar atau sekitar 8,65%. Dan kita tahu era commodity windfall tidak akan berlangsung secara terus-menerus sehingga kita harapkan Indonesia terutama pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan ekspor Indonesia dan tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas semata dan sekaligus meningkatkan peran dari produksi industri pengolahan ataupun manufaktur sehingga produk-produk Indonesia tetap bisa diekspor ke luar negeri dan memberikan devisa bagi Indonesia dan kembali tidak mengharapkan keuntungan dari komoditas semata. Dan ini tentunya seiring dengan semangat hilirisasi yang dijalankan Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami, IDX Precision Closing. Segera kembali.